Jadi jalan yang ada di Kabupaten Tabanan yang Kalau terlalu ruwet nanti kan serem. serem. Iya, Bang lihat kan serem. Iya. Kalau di bidang sosial budaya, masyarakat Tabanan ini kan masyarakat hampir 75% masyarakat agraris. Kalau misalnya sudah berjuang seperti itu masih ada yang meremehkan, bagaimana tanggapan Pak? Tahun. Baru 3,5 tahun. Gimana kalau lagi 5 tahun? Astunggara. Iya. Astunggara ya. Tapi serius. Serius sekali. Serius. Semua yang dikerjakan Ya, harus serius ya. Harus serius. Tapi tampilan tetap santai dong. Tampilan santai kawan. Kalau ada pegelaran ogoh-ogoh dikasih berapa anak muda? Betul. Langsung. Bukti dong. Ya. Gini gayanya Pak Sanjayo nih loh. Ya. Pertama mau ketemu Ya. nih, pasti arogan nih Bapak nih Ya. gitu kan. Kok merah terus Pak? Itu apa Ya. karena PDI atau gimana gitu. Tapi tetap santai kan. Santai kawan, tapi serius. Tapi serius. Don't play bosku. Don't play bosku. Selamat datang di Bali Respon kawan. Langsung podcast pertama nih bersama Pak Sanjayo, santai kawan. Santai kawan. Sing main-main. Sing main-main. Santai tapi serius. Serius sekali. Serius. Semua yang dikerjakan Ya, harus serius ya. Harus serius. Tapi tampilan tetap santai dong. Tampilan santai kawan. Pagi-pagi nih jam 8 pagi. Oh, Bapak sudah ada di studio, Kak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sudah beli kopi sendiri. Enggak sediain. Kopi kesukaan. Kopi kesukaan. Bikinan sendiri. Bikinan sendiri. Yang Ya. kemarin yang enak, Ya. yang santai kawan tuh kopi apa namanya Pak yang kemarin? Itu kopi Taleb ada, kopi Prabu ada, top kopi Tabanan. Top kopi Tabanan ya. Top kopi Tabanan. Kalau Pujongan itu kan gini Pak. Ya, top juga kopi Mutiara paling top. Ya. Di Pujongan. Pujongan ya. Oke. Jadi sekarang beliau ini kan sudah lulus 2 level Bali Respon. Iya. Yang pertama tanda tangan komitmen, keberanian top dong. Sudah cocok. Yang kedua Bali Respon yang langsung Kak hubungi sudah dijawab langsung. Kepedulian sudah lulus. Yang ketiga nih sekarang kecerdasan. Kita tanyakan apa visi misi beliau? Apa programnya untuk Tabanan? Yang pertama apa Pak? Untuk sekarang. Visi misi kami yaitu Nangun Sarkerteh Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Oh. Wah, keren. Kita sudah mengaktualisasikan 3,5 tahun visi misi kita, Kak. Sudah jalan. Sudah jalan. Nah, sekarang Pak, salah satu programnya kalau di bidang kemarin kan udah Bali Respon tuh. Iya. Banyak yang mengeluh di bidang pendidikan, Pak. Ya. Di pendidikan apa nih mau Bapak beresin jika menjabat nanti? Ya. Kalau pendidikan di Tabanan, mungkin saudara-saudara kita di Tabanan dan di Bali pun mengetahui lah Ya. bahwa di Tabanan pendidikannya kan kualitas indeks pendidikannya sangat bagus. Karena di mana-mana anak-anak didik di Tabanan ini banyak diterima. Salah satu bukti nih. Salah satu bukti di Udayana, di UGM, di kampus-kampus yang terkenal itu orang-orang Tabanan sangat diterima. Jadi pendidikannya sangat bagus dan guru sudah mencukupi. Oh, guru sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Dulu pernah kekurangan guru sampai 700 orang. Sekarang sudah terpenuhi guru. Karena sudah kita berikan kemarin tambahan kita ke pusat untuk menambah guru-guru yang ada di Kabupaten Tabanan. Berarti sebenarnya pemerintah daerah yang berjuang. Iya, betul. Kita yang berjuang. Kalau tidak berjuang, bagaimana kita hanya menunggu saja? Kita yang respon, kita tanyakan ke Pak Gubernur, waktu itu Pak Koster, kita tanyakan ke pusat, akhirnya mereka merespon. Karena kemarin sempat di daerah Slemenak Barat, Pupuan, dan di daerah Baturiti, Penebel, ada kekurangan guru, sekarang sudah mencukupi. Sudah keren banget. Wes, mantap men. Begitu perjuangan Pak ya? Perjuangan. Semua harus berjuang. Santai tapi serius dan berjuang. Santai tapi serius. Dan berjuang. Tapi kalau misalnya sudah berjuang seperti itu masih ada yang meremehkan, bagaimana tanggapan Pak? Biasa. Kalau menjadi pemimpin udah siap dengan kritikan, siap dengan cemohan, siap dengan apapun. Tapi kita kan sudah berbuat. Jadi yang mencemooh atau yang mengkritik mungkin maksudnya baik, tapi dengan cara yang berbeda. Ada niat-niat tertentu barangkali. Kan tidak semua objektif.
Buktinya kemarin nih waktu saya pertama kali menjadi bupati 3,5 tahun yang lalu, buktinya masyarakat Tabanan 73% mendukung saya. Itu artinya luar biasa. Luar biasa. Masyarakat Tabanan mendukung kita. 73%? Iya. Pantas santai kawan. Nah sekarang kalau bahasa begitu menanggapi nggak masuk ke anak muda. Ya. Nah jadi kalau ada yang meremehkan, ini Kak ajarin ya. Biar masuk FYP nih Pak. Nah kalau misalnya ada yang meremehkan, Bapak harus menjawab dengan don't play bosku. Coba sekali, don't play bosku. Sing main bosku. Walaupun santai. Tapi serius. Terbukti pembangunan kan sangat berhasil. Sangat itu berhasil. Buktinya ada kita serius. Ya, kalau secara data. Secara data nih kita fair nih data nih Pak betul. Ya. Katanya baru 60%. Ya. Nah, itu kendalanya di mana Pak? Ya. Masalah yang 60% apa ini? Kayak jalan lah, contoh lah. Kalau saya kan bermain data ini. Ya. Boleh saja orang yang mungkin barangkali ada yang ngutik-ngutik ataupun yang mengkritik biasa. Ya. Tapi saya punya data PU valid loh ini. Ya. Jadi jalan yang ada di Kabupaten Tabanan yang panjangnya 874,11 kilo, ini saya hafal ini data ini ada. Jadi jalan yang kita bangun di Tabanan yang 874 kilo itu sudah 96% sudah terhormit. Sudah terhormit, sudah bagus. Tinggal yang lagi 4%. Nah, mungkin ada yang mengkritik yang 4%. Namanya membangun kan perlu proses kan. Iya. Tidak ada seperti makan lombok sekarang pedas enggak lah. Ya. Berproses, sabar, santai kawan. Santai tapi serius. Oh, berarti sebenarnya sudah terselesaikan. Sudah. Kalau contoh misalnya kayak Kak nih di Silomadang tuh emang bener ada perubahan. Itu Kak lihat sendiri. Kalau yang pelosok-pelosok kan nggak pernah masuk Pak. Nah, terus yang kedua nih Pak, infrastruktur kan sudah nih. Kita ngomongin tadi pendidikan. Yang kedua Pak, sekarang soal ekonomi Tabanan. Kalau ekonomi Tabanan semenjak Bapak menjabat progresnya bagaimana Pak? Kalau cerita ekonomi Tabanan astungkara. Ya. Kita tes saat COVID-19. Di mana kawan-kawan kita bagaimana merasakan pertumbuhan ekonomi sampai minus 9% saat COVID. Bali minus loh. Tapi Tabanan biasa-biasa saja, dalam arti karena hasil produksi Tabanan mencukupi. Jadi tidak salah para leluhur kita menyebut Tabanan ini adalah lumbung pangan dan lumbung berasnya Bali. Jadi ketahanan ekonominya kuat. Dan orang-orang Tabanan ini kreatif Kak. Kreatif itu selain menghasilkan beras itu bisa dijadikan tepung. Tepung itu bisa jadi kue, jajan, UMKM, IKM, jalan sekali di Tabanan. Itu salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan. Indikatornya. Jadi masyarakat Tabanan ini kreatif, ekonominya seiring waktu meningkat. Apalagi sekarang pariwisata kan udah naik nih. Sudah naik Tabanan, sekali. Jadi Tabanan termasuk terdampak terhadap sektor pariwisata. Limpahan Badung, limpahan Denpasar, limpahan Gianyar, banyak pariwisata datang ke Tabanan juga. Icip-icip kuliner, icip-icip UMKM kita, agro juga banyak banyak sekali. Jadi beli sayur mayurnya, beli buah-buahannya, beli makanannya, terdampak sehingga ekonomi kerakyatan Tabanan ini bagus, up terus naik seiring waktu dari tahun 2021, 22 sampai sekarang 2024 terus naik pertumbuhan. Kalau persentase ekonomi. Pak, kita bicara data. Kalau data persentase pertumbuhan ekonomi sekarang sudah sampai 4-5%. Wah, tepuk tangan dong. Wah, luar biasa. Berarti secara ekonomi sudah ada perbaikan. Sudah perbaikan, sangat. Padahal 3,5 tahun. Baru 3,5 tahun. Gimana kalau lagi 5 tahun? Astungkara. Ya. Kita kembalikan ke masyarakat. Betul. Sangat-sangat ya. Nah sekarang begini Pak, di sela ngomongin visi misi, kita bicara dulu tentang isu-isu yang beredar di Tabanan. Nih Kak mau bertanya beneran nih Pak, kalau misalnya sekarang ada bahasa intimidasi dan lain sebagainya. Kak, kan ada kemarin ke kubu sebelah juga Kak, Bapak nggak marah. Kan santai kawan beneran gitu loh. Betul, nah, kok bisa ada isu-isu seperti itu? Nah, Kak nggak tahu nih kalau begini. Maaf ya Kak ya, saya ini kan sudah
15 tahun terjun di dunia politik. Jadi ini dinamika politik. Dinamika politik. Ada salah satu baik kawan politik, lawan politik, ada serangan itu udah biasa. Udah biasa. Serangan itu udah biasa. Kadang-kadang ada cerita lucu nih. Ada baliho nih contoh. Tahu tuh mereka yang ngerobein baliho seolah dari kita seolah yang mengatakan bahwa dirusak baliho. Itu biasa. Itu lagu lama. Intimidasi segala macam itu lagu-lagu lama. Jadi rakyat sekarang tidak terlalu mudah dipercaya oleh berita-berita hoax. Ini luar biasa nih. Syukur ada medsos sekarang. Semua bisa diklarifikasi dan lain-lain. Iya, luar biasa. Berarti kan kalau Kak mengalami pribadi ya. Nih kalau pengalaman pribadi. Kak cerita lo ke Bapak. Kak, Pak, Kak mau ke sebelah ya? Oh silakan Kak, betul. Demokrasi. Betul. Nah betul. itu contohnya santai kawan bener. Tapi serius, sing main-main. Ya serius dalam mengerjakan sesuatu. Ya betul. Ya. Kalau terlalu ruwet nanti kan serem. Serem. Ya Bang lihat kan serem. Kalau leluhur dulu bilang memang lihat tuh wajib serem. Wajib serem. Kalau ndak serem ndak lihat namanya. Tapi tanda kutip artinya serem maksudnya yang positif. Serem, aeng itu wajib. Masa lihat ada maskulin kan nggak ada. Haruslah serem. Lihat gemoy kan lucu. Jadi lucu. Keluar pakemnya. Nah sekarang ekonomi sudah, sekarang sosial budaya. Sosial budaya nanti program Bapak apa ada? Kalau di bidang sosial budaya, masyarakat Tabanan ini kan masyarakat hampir 75% masyarakat agraris. Jadi kalau masyarakat agraris ini kan masyarakat guyub. Hampir dari zaman dulu nih saya cerita nih Kak, masyarakat tuh sangat memperhatikan budaya di Tabanan. Karena apa? Karena ada waktu habis manyi, habis ke sawah, habis ada waktu untuk ngurus budaya. Makanya warisan-warisan kreatif budaya masa lalu sampai sekarang dijaga di Tabanan. Nah, tugas saya kemarin 3,5 tahun bagaimana ikut di dalamnya pelestarian budaya ini. Pelestarian budaya. Contohnya napi Pak? Nah, pelestarian budaya kita merekonstruksi budaya-budaya lama. Seperti ada lama sekali dulu di tahun 2002 di Tabanan ini saya lihat hanya 2 dan 3 barong bangkung yang Lawang, Satgalungan dan Kuningan. Itu hanya 2 sampai 3 maksimum. Sekarang udah ada ribuan barong bangkung di Tabanan. Bukan ratusan lagi, ribuan. Ribuan barong. Kenapa? Karena saya sport, motivasi, berikan festival, ruang, waktu anak-anak muda berkreativitas. Sehingga sekarang Tabanan ini fenomenal barong bangkung. Semua jenis barong itu ada. Bukan hanya barong bangkung, barong macan, barong beruang, barong semua jenis barong ada. Itu baru satu. Ada barong beruang di Tabanan? Ada, barong beruang ada. Bukan hanya minuman aja merek beruang. Itu salah satu. Ini salah satu. Belum lagi yang lain-lain. Nah, di bidang adat dan budaya kita melestarikan bagaimana ajak masyarakat melestarikan. Tabanan ini kan banyak ada perayangan-perayangan suci. Yang dari zaman dulu karena masyarakat agraris, persembahannya adalah ucapan puji syukur terhadap Ida Sang Hyang Widi Wasa. Membangunlah perayangan-perayangan. Banyak sekali. Dangkayangan, kayangan jagat, dan lain-lain. Kita ikut membantu melestarikan budaya, pelestarian, baik spiritualnya. Kita artinya dari sisi pemerintah mensupport kegiatan. Sangat mensupport kegiatan. Ini disambut baik oleh masyarakat. Oke. Luar biasa untuk budaya berarti Pak ya. Jadi nih Bapak memang senang. Saya tambahkan lagi satu Kak, mumpung tidak lupa. Jadi budaya itu di Tabanan ini kan sekarang ini sudah di era sekarang ini bukan hanya budaya kita ada di Tabanan. Ternyata ada budaya Konghucu. Kita juga bikin Imlek kemarin pertama kali. Toleransi. Toleransinya luar biasa. Toleransi, kita juga saling gini dengan kelompok Muslim, Kristiani, tatkala. Jadi budaya mereka kita bangun di Tabanan namanya Forum Bhinneka Tunggal Ika. Jadi siapapun yang ada di Tabanan kita ajak duduk bersama membangun Tabanan ini. Jadi namanya Forum Bhinneka Tunggal Ika. Forum Bhinneka Tunggal Ika. Yang ber-KTP di Tabanan kita ajak semua membangun Tabanan. Responnya luar biasa. Barangkali satu-satunya di Bali. Wah, tepuk tangan dong. Luar biasa. Itu programnya beliau. Nah sekarang kalau dari program yang sebelumnya, ada nggak yang dirubah atau dimodifikasi nih biar lebih greget lagi? Kalau memodifikasi nggak, justru meningkatkan.
Oh, melanjutkan. Melanjutkan. Contoh ada iya. budaya-budaya apa seperti kemarin anak-anak muda kan di Tabanan ini tatkala mau menjelang Nyepi kan bikin ogoh-ogoh gitu umpamanya anak muda ini saya dampingi. Nah, dulu awalnya di tingkat desa, sekarang udah tingkat kecamatan, bahkan sekarang udah ada tingkat kabupaten. Tetap kreativitas anak muda kita jaga. Karena apa? Budaya ini kalau anak muda yang kita ajak, siapa lagi yang melanjutkan nanti. Untuk meneruskan Pak ya. Anak Gen Z ini kita ajak dampingi selalu untuk menjaga budaya di Tabanan. Ya, sekarang kan masyarakat opini aja tuh langsung kita tanya. Kalau ada pegelaran ogoh-ogoh dikasih berapa anak muda? Betul. Langsung. Bukti dong. Berapa? Saya udah buktikan dari awal. Kita berikan awalnya partisipatif 1 juta. Tahun berikutnya saya 2 juta. Sekarang ini sudah saya kasih 10 juta. Keren kan? Nanti kalau boleh dong janji kampanye, nanti kalau menjabat jadi berapa? Ayo, berani ya, kalau saya kasih nanti maksimum 15 juta maksimum. Oke ya, Bali respon catet nih mudah-mudi semua Tabanan ya. Kalau enggak Bali respon kalian bilang Kak cari ke rumah. Oke, budaya keren Pak. Budaya keren. Iya, terus yang selanjutnya kesehatan Pak. Ya. Nah kan sekarang kita juga masalah akses kan kemarin kan karena sudah diperbaiki aksesnya, mungkin pelayanan kesehatan juga semakin baik ya kan. Di kepemimpinan selanjutnya ini apa program Bapak nih untuk kesehatan? Kalau di bidang kesehatan, Kak, kita mohon maaf tidak memuji. Kita kan tidak memuji nih, tapi kenyataannya kan kita Tabanan ini terbaik dalam rangka program kesehatan stunting. Oh, stunting, Pak. Stunting ini terbaik nasional. Artinya kita sekarang 4,2% terbaik. Kalau nasional itu 18%. Kalau Bali sekarang 8,2%. Tabanan 4,2%. Kenapa? Karena kita program kesehatan itu menyerang ke masyarakat. Saya kemarin punya program namanya Bungan Desa, Bupati ngantor di desa. Jadi kita lihat masyarakat secara utuh, apa problem kesehatannya. Ketika secara nasional ada program pengentasan kemiskinan, program kesehatan, program stunting, kita langsung tanya masyarakat, ajak perbekal, Pak Kepala Desa, diskusi, langsung kita masuk. Sehingga mengimplementasikan dan langsung seperti dokter. Sedikit aja sudah sakit, udah kita respon, kita apa persoalannya, kalau dia sakit ini langsung kita obati dan astungkara, sehingga program kesehatan di Tabanan sangat baik-baik saja. Weh, tepuk tangan dong. Mantap ini Bapak. Nah, jadi Kak dengar tadi ada ngantor di desa. Iya, betul. Berarti Bapak nginep sana? Kadang-kadang nginep, kadang-kadang dari pagi sampai malam. Sampai malam di sana? Di desa itu. Karena berkantor di desa itu kan kalau pejabat biasanya berkunjung ke desa itu biasa. Tapi ini berkantor. Jadi saya dengan Pak Kepala Desa sama-sama satu ruangan berkantor. Apa persoalan desa dan semua pelayanan yang ada di kabupaten kita berikan kepada masyarakat. Pelayanan KTP, pelayanan PBB, pelayanan kesehatan, pembagian kacamata gratis, pembagian sembako, melihat orang stunting, menu gizi dan lain-lain. Semuanya kita lihat termasuk sektor pertaniannya. Karena di Tabanan ini kita punya namanya data desa presisi. Jadi desa itu kita lihat ada 133 desa. Gimana? Apakah ini udah bebas desa kemiskinan, apa bebas stunting, apa bebas ini, dan astungkara. Semua di Tabanan ini semua sudah menjadi desa mandiri. Artinya, desa mandiri. Desa mandiri. Semua desa di 133 desa sudah mandiri. Jadi itu tujuan saya berkantor di desa. Oh iya. Yang Kak pikir nih begini. Berarti Bapak berkantor di kantor perbekal. Iya. Wah, kena mental Kades. Orang ini aja pegawai-pegawai ini Pak. Kalau ditungguin sama direkturnya nih, wah, pelopiden Pak. Apalagi ditungguin bupati kan. Berarti mereka kan bekerja lebih baik lagi, kan nggak berani aneh-aneh. Nggak berani bolos. Karena begini Kak, pengalaman saya Kak, desa kan punya program bagaimana membangun dari pinggiran. Pinggiran. Seperti kita melihat obat nyamuk melingkarnya kan dari pinggir ke tengah, di mana merata pembangunan itu. Kan itu tujuannya. Biar tidak ada tumpang tindih antara kota, pusat, sama ke daerah. Jadi kita pinggir dulu merata. Nah,
cara untuk mensukseskan sebuah program harus ada hubungan harmonis dulu dengan perbekal, beneso adat, kepala desa. Kalau udah ada hubungan yang gelombang yang bagus, kita duduk bareng-bareng melayani masyarakat. Toh objek kita kan sama masyarakat. Kepala desa juga punya objek yang sama masyarakat. Bupati juga objeknya sama, Pak Gubernur bahkan Presiden pun objeknya sama masyarakat. Kenapa bareng-bareng? Bareng-bareng layani masyarakat sehingga masyarakat menjadi happy. Santai kawan, tapi serius. Tapi sekarang nggak mau tanya nih, ketemu kepala desa, pasti pernah kan ada kepala desa di satu daerah yang beda warna. Bagaimana menyatukan itu pola pikir itu? Apakah ditujukan hanya untuk masyarakat itulah? Kita di Tabanan sebenarnya tidak melihat perbedaan warna dalam melayani masyarakat. Nggak ada perbedaan warna. Kebetulan saja di Tabanan mayoritas warnanya merah kan kebetulan. Tidak pernah meremehkan atau mengecilkan warna lain. Tidak pernah. Kita justru ajak bergandengan tangan. Kita adu visi misi, adu gagasan, adu ide. Sehingga nanti masyarakat melihat secara langsung. Yang mana yang masyarakat lihat aktualisasinya. Betul nggak ini? Bagaimana programnya? Betul nggak? Dan lain-lain. Kita begitu. Jadi ada kepala desa walaupun beda bagaimana, kita ajak responnya luar biasa. Mereka appreciate. Mereka appreciate. Ternyata bupatinya dengan siapapun bergaul, berteman. Jangankan kepala desa, masyarakat kecil pun kita ajak membangun. Bukan hanya tingkat kepala desa. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lagi sekali dong buat Bapak Sanjaya Tabanan. Nah, sekarang ini kan sudah banyak sekali pengalaman. Minum dulu. Silahkan Pak. Sorry cuma ada air putih Pak. Besok baru kita cari yang warna Pak ya. Sekarang begini. Sebenarnya penasaran jujur dah. Bapak tuh kalau pakai pakaian adat merah-merah terus. Apa karena partai apa gitu loh. Gayanya. Gini gayanya Pak Sanjaya nih loh. Pertama mau ketemu nih pasti arogan nih Bapak nih gitu kan. Kok merah terus Pak? Itu apa karena PDI atau gimana gitu? Itu sebenarnya tidak Kak, karena saya punya pesan orang tua dulu. Dulu ibu saya, sekarang udah almarhum ibu saya. Jadi pernah berpesan, itu waktu saya masih SMA. Waktu SMA kelas 1. Masih ingat pesan ibu saya. Nanti Komang Sanjaya, kalau pakai cincin, usahakan pakai warna merah. Kalau pakai pakaian dominan warna merah. Saya waktu itu SMA loh, tahun 83 bayangin itu. Tahun 83 sampai 84 tuh kan udah lama sekali. Belum berpartai politik, belum ada warna-warna ini, belum. Nah, ternyata pandangan orang tua saya dulu terhadap warna merah itu, barangkali warna merah itu kan kelihatan tuh menyalawi gitu. Menyalawi, jadi warna merah itu warna cerah. Kalau kita umpamanya kita di mana-mana pakai warna merah pasti dilihat orang. Lebih diperhatikan. Boleh dilihat orang. Jadi ada sekian warna, kalau ada warna-warna, katanya kan juga warna merah itu menarik hati. Berarti itu alasannya bukan karena bukan. Kirain. Nah, udang merah lagi. Udang merah. Udang merah itu saya punya filosofi. Ini untuk pribadi saya. Biar tidak nanti mempengaruhi orang lain, biar tidak salah saya. Karena saya orang Hindu Bali punya filosofi bahwa ada 3 warna yang sangat dipuja dan disakralkan di Bali. Warna merah, putih, dan hitam. Jadi kenapa di kepala saya warna merah? Karena warna merah itu simbol daripada Dewa Brahma. Dewa Brahma Dewa Brahma ini adalah sang pencipta. Jadi sang pencipta, ide, gagasan, dan lain-lain itu kan diciptakan. Bagaimana simbol warna merah itu saya taruh di kepala sehingga gagasan, ide yang baik, yang bagus bisa keluar dari kepala itu. Sehingga itu filosofi menurut saya pribadi. Itu dasarnya Orang tahu. Itu dasarnya merah. Merah. Satu lagi nih. Saput pengeleaan tuh yang warna poleng. Warna poleng kenapa? Apakah Bapak seorang Balian kah ini? Saya memang dari dulu sangat menggemari saput poleng. Nah, banyak juga teman-teman, kenapa Pak Sanjaya terus pakai saput poleng? Saya tidak pernah ada instruksi, ada apapun mengajak wajib pakai saput poleng, enggak. Karena saya lihat di mana-mana dulu waktu masih muda saya
main ke sawah-sawah, main ke hutan, main kemana-mana lah. Di tempat-tempat angker saya lihat pohon besar dikasih saput poleng. Ada batu besar dikasih saput poleng. Saya jadi penasaran apa sih simbol saput poleng. Saya tanya-tanya kepada orang pintar, kepada sang suling. Apa sih filosofi saput poleng? Saya tanya, karena saya sangat tertarik dengan saput poleng. Akhirnya beliau menyampaikan, kalau saput poleng ini kan berapa putihnya, itu hitamnya. Jadi gitu itu saput seimbang. Keseimbangan warna hitam dan putih saput poleng itu adalah seimbangan. Dan disampaikan juga keseimbangannya adalah bagian dari Ruobinede. Ada laki, ada perempuan. Ketika laki dan perempuan ini bertemu, lahirlah kesejahteraan, lahirlah kemakmuran. Karena harus ada pertemuan. Sepanjang Ruobinede ini tidak bertemu, tidak harmonis, keseimbangan. Jadi kita tuh balancing. Balancing keseimbangan. Perkara saput aja ada filosofi nih. Filosofi saput poleng. Pak Sanjaya loh. Benar loh, udang ada filosofi, baju merah ada filosofi, saput ada filosofi. Waduh, filosofi ini yang paling penting nih harus didengar oleh masyarakat Tabanan. Filosofi untuk membangun Tabanan ke depan. Oke. Filosofi saya untuk membangun Tabanan ini kan dari dulu kita tahu bahwa Tabanan ini selain masyarakat agraris adalah masyarakat yang heroik. Dari mana kita tahu heroik? Hanya satu-satunya Tabanan yang memiliki makam pahlawan, Pancakatirta. Itu sudah. Dulu juga puputan Tabanan tahun 46, Bapak Gusti Ngurah Rai, hampir 80% masyarakat Tabanan diajak perang. Jadi gigih nindehin Gumi Tabanan, Gumi Bali. Artinya orang-orang Tabanan ini juga orang-orang heroik. Buktinya puputan Margarana itu. Nah sekarang bagaimana ke depan? Nah heroik, karakter masyarakat Tabanan yang agraris dan heroik ini ketok tularkan nanti ke depan bagaimana. Sehingga anak-anak muda, kita generasi anak bangsa, bagaimana nindehin Gumi Bali itu biar terentas dari apa. Bagaimana persoalan pangan sandang papannya, pendidikan kesehatannya, jaminan sosial tenaga kerjanya, di bidang pelestarian adat agama seni budaya, di bidang pariwisata, infrastruktur. Semua bagaimana kita sehingga Tabanan akhirnya menuju era baru. Yang aman, unggul, dan madani. Sejahtera. Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Aum. Mang. Filosofi lagi. Filosofi lagi. Anak muda susah soalnya menerima filosofi ini loh. Tapi tetap santai kawan, tapi serius. Don't play bosku. Bosku. Nah sekarang Pak, terakhir. Ini karena sudah banyak tanggapan masyarakat terkait Bali Respon. Sudut pandang Bapak terkait Bali Respon. Nah itu. Kehadiran Bali Respon bagi saya pribadi dulu sangat luar biasa. Bagaimana luar biasanya gini. Namanya saja Bali Respon. Respon itu artinya tanggapan langsung. Jadi kemarin kan ada quick respon. Nah, bagaimana cepat menangani persoalan. Nah, kehadiran Bali Respon ini untuk masyarakat Bali semuanya. Bahwa apapun harus di quick respon. Karena ini kan kita ini semua pelayan masyarakat. Betul. Pelayan masyarakat, abdi masyarakat. Kalau ada sesuatu yang memang dibutuhkan harus cepat direspon. Nah, kehadiran Bali Respon ini astungkara memang dibutuhkan oleh masyarakat Bali. Jadi saya appreciate, saya sambut baik kehadiran dari Bali Respon ini. Keren. Keren. Berarti kalau misal nih ada jodoh, Bapak terpilih lagi, apakah Bali Respon akan diterapkan di Tabanan terus? Sangat diterapkan. Terapkan Tabanan, Bali Respon Tabanan, siap-siap ya. Bapak sudah menjabat pasti Bali Respon. Oke. Kalau dari Kak cuma itu aja Pak. Nah yang terakhir nih kan ujiannya sudah. Ujian ketiga terkait kecerdasan visi misi jelas dong, ya kan? Sudah 3 level ujian lolos. Yang terakhir kebijaksanaan Pak. Nah, jadi begini Pak. Seorang pemenang biasanya ego tinggi dong. Wah, menang nih guys. Senggol dong kan gitu. Sekarang ini kalau seandainya Bapak menang, Kak sebagai saksi, mau nggak Bapak datang ke tempat yang kalah untuk membangun Tabanan sama-sama? Ayo, mau nggak?
Waduh, ini kalau saya jujur dari hati yang paling dalam. Ya. Jadi ada kawan politik dan ada lawan politik. Ya. Jadi lawan politik yang saya ajak membangun Tabanan ini, seandainya saya menang, kawan-kawan saya yang kalah menang itu biasa. Ya, Jadi sportif lah. Ya. Apa yang disampaikan Kak tadi, kalau saya menang, saya apa yang Kak sampaikan tadi, saya datang ke rumahnya, saya ajak, itu saudara-saudara saya. Nggak ada yang lain. Jadi itu saudara saya datang ke rumahnya, saya minta nasi, saya minta kopi di rumahnya biasa. Saya ajak membangun Tabanan. Karena kita juga tidak sempurna. Mungkin ada apa yang mereka kemarin kelebihan-kelebihannya, kita isi Tabanan ini. Kan Tabanan jadi keren toh. Tabanan ini milik kita bersama. Ya, kita ajak bangun Tabanan sama-sama. Iya, betul. Tapi ajaklah Kak ke sana nanti. Iya, pasti. Kak, inilah melalui Bali Respon yang mengorganisir nanti. Ya, siapa. Pokoknya kita bangun Tabanan sama-sama. Betul. Ya kan? Ya. Walaupun isu di luar sana adalah Tabanan PAD kecil. Ya. Tapi ada beban satu ini, Pak. Ya. Ya kan? Kemarin ada di Bali Respon yang bilang, Kak, suruh pejabatnya bikin bangunan modern satu, Kak. Itu kan. Biar nggak terus Tabanan dibilang deso. Yang komen banyak. Kan udah di Bali Respon Kak sampein. Banyak yang minta mall sama sama bioskop, Pak. Ya, betul. Kira-kira bagaimana nih bertanya. Baik, Kak. Jadi impian untuk membuat mall dan bikin gedung bioskop Cinemex di Tabanan udah lama. Saya ungkap udah tahun yang lalu. Saya udah duduk bersama dengan Bapeda, dengan semua dinas perdagangan. Bahkan sampai ke Jakarta, ke Kementerian Bappenas saya udah datang audiensi. Jadi responnya sangat luar biasa, khususnya anak-anak muda. Karena apa? Tabanan ini rindu. Dulu punya 2 bioskop, karena saya kebetulan pernah punya bioskop, punya Pak? 2 bioskop. Nah, bukan nomor 2, maksud 2, memang punya 2 bioskop. Punya 2. Ya, memang punya 2 bioskop. Namanya di bioskop satu Bali Theater dan satu lagi Kerida. Saya masih waktu saya kecil saya sering nonton. Nah, ini lama dem. Jadi lama dem sedih anak muda Tabanan masa ke Denpasar sih ke mana-mana nonton gedung bioskop. Nah, cita-cita itu udah tahun yang lalu Astungkare. Mall ini bukan berarti meninggalkan desa, tidak. Karena Tabanan ini memang tidak ada lurah. 133 semua desa. Tapi ibu kota kan wajib juga untuk anak-anak muda. Bagaimana kita menampung, nonton film, passion juga, lihat-lihat, nongkrong-nongkrong. Karena anak muda era sekarang ini harus dipenuhi kebutuhannya juga. Biar balancing lah. Seperti Saput Poleng tadi. Desa ya kita bangun desa. Masuk. Membangun desa, tetap berkantor di desa. Tapi kota juga kita bangun. Mall kita bangun. Oh, itu keseimbangan. Iya, keseimbangan. Kembali ke Saput Poleng. Putarannya di situ aja. Iya, betul. Keseimbangan. Jadi begini, siapapun yang datang di podcast ini, Kak wajib untuk memberi dukungan. Bapak marah nggak kalau nanti Kak mendukung sebelah? Tidak dong? Tidak. Ini loh demokrasi. Kalau ada tempat yang hanya mendukung satu pihak, kan nggak demokrasi namanya. Tidak demokrasi. Memberi ruang satu pihak aja. Ini yang bagus, balancing. Keseimbangan. Saput Poleng. Ini jadi viral loh Saput Poleng. Nah, sekarang untuk seluruh masyarakat Tabanan kan sudah mendengar apa yang menjadi cita-cita dari Pak Sanjaya. Silakan berikan harapan kalian, berikan kepercayaan kalian kepada beliau untuk menjabat 5 tahun ke depan, ya kan? Karena kalian sudah melihat aslinya, 4 level ujian sudah dilewati, ya kan? 4 level ujian tuh sudah, kita tuh nggak ada lagi memframing ini bagus, memframing itu bagus. Nggak, kedua sisi sudah keangkat, ya kan? Nanti kalau sebelah ke sini, Kak promoin juga aman. Jadi untuk masyarakat Tabanan, silahkan berikan kepercayaan Anda kepada Bapak Sanjaya. Tepuk tangan dong. Nah, Pak, terima kasih banyak. Ya, walaupun hanya sekedar air putih, Pak. Ya kan, semoga besok kita bisa ngopi bareng. Ya, siap. Seandainya ada izin Tuhan, Swece Sesuonan Tabanan, Bapak menjabat lagi. Selama 5 tahun tanda tangan itu berlaku, Pak. Betul. Jadi Kak akan terus ngudek ke Tabanan ini. Betul, senang. Semakin diudak-udak semakin senang.
Itu artinya sayang dan perhatian. Iya, betul sekali. Karena ada yang memuji, ada yang mengkritik. Iya. Kembali saput pole. Saput pole. Baiklah, cukup sekian. Sampai jumpa lagi di Bali Respon.